Pondok Cerita. Shalom Sobat Cerita dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Gere Geraldo kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini kita kehadiran tamu yang begitu istimewa, seorang pendeta yang datang jauh-jauh dari Jakarta, Pendeta Dr. Anton Lagiono MD MTH. Beliau merupakan Badan Kehormatan Sinode GPIA sekaligus Gembala GPIA Antioquia Kapuk dan Sunter. Mari kita sambut bersama sekali lagi Bapak Anton Lagiono. Halo Pak, apa kabar? Halo, shalom. Shalom, luar biasa ya Pak. Amin. Kapan pergi ke Manado? Saya datang dari Kamis ya, Kamis sore karena di delay setengah jam. Begitu datang sudah agak sedikit sore, lapar lagi, langsung cari makan. Oke, dan barusan juga saya sempat datang ke KKRI yang dilakukan di Manado. Wah, luar biasa, sangat memberkati. Saya dikuatkan dengan tema firman Tuhan dan juga isi khotbah yang Bapak berikan. Dan sudah kangen ya, karena sudah lama juga tidak ketemu dengan Pak Anton. Nah Pak, eh, Dulu ketemu masih kecil, masih kecil. Iya betul sekali, karena ada opa. ada opa yang sering saya ikut ke gereja GPIA. Dan aktivitas Bapak di gereja di Manado apa aja Pak kira-kira? Iya, tentu saja saya hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Dari begitu datang paginya sudah pelayanan, terus kemarin pelayanan, hari ini pelayanan, dan harusnya jam ini saya pelayanan, tapi saya prioritaskan ke sini. Wow, luar biasa. Berarti suatu kehormatan bisa Ketemu dengan anak-anak muda yang ganteng-ganteng. bisa menerima, bisa hadir seorang Pak Anton di sini. Oke Pak, nah ini saya akan memulakan beberapa pertanyaan saya. Dan seperti kata pepatah, tidak dikenal tidak disayang. Itu yang selalu saya katakan. Tadi saya sudah sempat memperkenalkan apa jabatan Bapak, juga gembala di gereja mana. Nah, yang ingin saya tahu kan saya melihat Bapak yang sekarang. Yang ingin saya tanyakan bagaimana sih latar belakang kehidupan seorang Pak Anton sebelum jadi pendeta? Iya, kalau dibilang bagaimana latar belakangnya panjang ya, karena saya memang latar belakang saya ya bukan orang Kristen yang mempunyai cikal bakal dasar iman Kristen dari kecil. Tidak. Tapi saya kan suka kebetulan, bukan kebetulan sih kok, kebetulan saya hobinya nyanyi. Lalu pada saat saya tamat SD itu mau sekolah negeri. Zaman dulu banget itu mau sekolah negeri pakai tes dan koneksinya segala macamnya harus ada orang-orang dalam kayak gitu sehingga harus masuk ke negeri. Tapi saya tahu ini rencana Tuhan. Saya tidak masuk di SMP negeri. SD doang negeri. SMP-nya SMP Kristen. Oh, Lah, SMP ya. Kristen. Tapi saya bukan orang Kristen. Wow. Orang tua izinkan masuk di SMP Kristen waktu itu. Iya, karena begini. Untuk sekolah, untuk sekolah dan tidak bisa di negeri ya, mau tidak mau di Kristen. Dan saya nggak mau di swasta yang lain gitu. Karena taraf pendidikannya nggak begitu bisa seperti yang saya harapkan gitu. Kalau sorry ya, bukan latar belakang Kristen, agak sedikit ya oke, Kristen lebih ada majunya waktu itu. Saya SMP Kristen. Nah, di SMP Kristen itu saya kan suka nyanyi. Dari TK sudah suka nyanyi gitu. Lah, kekristenan itu kan identik dengan nyanyian ya. Iya, betul. Dan di SMP itu saya selalu diikut sertakan kalau ada nyanyi vokal grupnya, paduan suaranya SMP gitu. Selalu dilebatkan. Tamat SMP mau ke SMA, papa saya menginginkan saya jadi guru. Dulu kan zaman saya masih muda, kecil, ya ABG lah gitu. Itu ada sekolah namanya SPG. SPG. Sekolah Pendidikan Guru. Oh, iya iya. Iya SPG. Nah, papa saya maunya saya sekolah ke sono. Tapi apa ya, nggak ada keinginan untuk jadi guru. Akhirnya tes di
di SPG ya dikerjain aja untuk nyenengin orang tua gitu. Oh, jadi sempat juga masuk SPG gitu. Tapi cuma tes doang. Oh, cuma tes. Iya belum masuk. Iya itu kan zaman dulu ada tes-tesan, nggak kayak zaman sekarang. Di tes saya nggak masuk. Saya memang kerinduannya masuk SMA Kristen, melanjutkan ke SMA Kristen di kota saya namanya SMA Bob Kri waktu itu. SMP-nya SMP Bob Kri. Jadi saya masuk di situ. Nah mulailah berkembang. Walaupun saya bukan orang Kristen, tapi kalau SMA saya harus isi paduan suara, saya harus datang ke gereja ibadah. Oh iya, karena menyanyi di Ya, gereja. ya menyanyi untuk mewakili SMA Kristen gitu. Terus berlomba-lomba, akhirnya lucu juga gitu. Karena SMA kelas 3 saya nggak lulus. SMA kelas 3 nggak lulus. Oh, Jadi saya ambil paspal. paspal. Jurusan paspal itu pasti alam. Kalau zaman sekarang mungkin IPA. Pak ya, betul. Paspal pasti alam. Ada Goneos, Tereola, kecepatan angin dan gitu-gitu zaman saya. Dan saya nggak lulus. Sedangkan saya di situ, papa saya sesungguhnya nggak begitu suka bahwa saya harus ikutin belajarnya dia. Mau nggak mau saya harus ikutin agama Kristen. Iya betul, karena sekolahnya Pokok Kristen. pelajarannya kan agama Kristen. Kristen. Nah gitu, saya nggak lulus. Waktu itu cukup down karena papa saya marah kan gitu gara-gara akunya sekolah tempat yang begitu nggak lulus. Tapi yang anehnya saya contekan nggak lulus gitu. Lah mulai dari situ SMA itulah saya bertobat Oke. jadi orang Kristen. Itu apa yang melatar belakangi sampai akhirnya Bapak memutuskan untuk menjadi orang Kristen? Kan biasanya kan ada gejolak ya, namanya kan iman yang lama mau berpindah ke iman yang baru, pasti ada sesuatu yang harus dipertimbangkan dan dipikirkan. Iya, saya pikir saya nggak mau membicarakan iman yang lama karena Bisa terjadi iya penyeselisihan. menyinggung perasaan orang gitu. Iya. Tetapi pada saat saya tidak lulus, saya memang sudah punya keputusan kalau orang tua saya marah-marah, lingkungan saya memandang sinis karena saya nggak lulus. Zaman dulu kalau nggak lulus ya nggak lulus beneran loh. Oh iya betul. Iya kagak zaman sekarang. Sekarang. On juga bisa lulus. Bisa lulus. Waktu sekolah bawang ini bisa lulus. Kalau dulu dari 43 satu kelas yang tidak lulus 13. 13 dan pada waktu saya nggak lulus seminggu kemudian itu ya zaman dulu itu merupakan kayak layang-layang putus lah. Ya punya keinginan untuk bunuh diri gitu. Sempat seperti itu. Ya karena ya itu Kecewa. tahan di kampung kan peka banget. Peka banget. Iya diledekin keluar diledekin terus apalagi papa saya bilang itu gara-gara ikut haleluya kayak begitu kan saya SMA itu kan bertobat malah dikasih hadiah Tuhan gak lulus itu kan ya merupakan pukulan berat ya gitu kan saya nyimpan pisau di bawah bantal pada saat itu saya cuman pindah agama kok nggak itu pindah agama doang belum ngerti lah begitu ibarat kata jadi teman saya datang wanita sahabat itu dia bilang bahwa segala sesuatu bisa terjadi terus saya dikasih ayat sampai sekarang saya masih ingat 1 Korintus 10 ayat 13 pencobaan-pencobaan yang kamu alami biasa tidak melebihi kekuatan manusia dan Tuhan pasti memberikan jalan keluarnya isinya begitu saya diajak berdoa saat itu hati saya teduh gitu hati saya teduh terus pisau di bawah bantal saya kembalikan ke lagi dapur sehingga jadi teman saya bilang pasti ada jalan keluar kalau nggak salah 2 minggu kemudian orang nggak lulus saya dikasih surat panggilan dari kepala sekolah kalau saya harus ngulangin satu-satunya orang yang tidak lulus yang diundang saya Oke. gitu jadi saya makin giat ke gereja.
Oh, setelah mengalami. Iya, kita ke gereja dan akhirnya saya mau mengulangi SMA kelas 4 kan. Iya, 3 tambah 1 kan 4 ya. 4, iya. Di kelas 4 saya langsung jaminan sama guru saya, diulangi pasti lulus. Dia bilang, belum dikerjain tapi udah dikasih jaminan lulus kan. Jadi ya seneng dong. Tapi justru di SMA yang kedua, saya mulai bertumbuh di dalam Tuhan. Saya bukan latar belakang orang Pantai Costa. Iman yang dulu benar-benar saya lupakan. Yang dulu banyak ya dari orang tua lah, tradisi lah, segala macamnya gitu kan. Belajar agama yang dulu lah. Terus ya pada dasarnya memang keluarga saya bukan keluarga Kristen. Dari ajarin bagaimana berdoa satu hari sampai berapa kali, terus sampai ngebacanya itu sudah memang suatu hafalan yang memang harus dikerjakan. Kalau sorenya saya harus kemana, larinya, terus pergaulan saya harus dengan siapa, itu kan merupakan tradisi-tradisi yang ya di kampung saya dulu kayak begitu. Itu tiap sore ke sana ya ditinggalin semua. Saya jadi orang Kristen. Nah, di SMA kedua ada beberapa yang harus membuat saya jadi bangga karena di SMA Kristen itu pada waktu SMA kelas 3 yang kedua itu ada lomba nyanyi pop singer zaman dulu ya, bukan idol-idolan kayak zaman sekarang. Kalau dulu pop singer ya kalau jadi juri. Oh iya, dari juri. Bukan kalau sekarang kan dari surat terbanyak, dari SMS, dari WhatsApp, dari itu toh. Dulu kalau dari juri ya dari juri itu. Nah, puji Tuhan. Tuhan mengangkat saya bisa menang. Jadi juara di SMA. Terus ada nari Jawa. Tari Jawa. Iya, saya penari Jawa. Jadi saya menang. Terus saya ikut deklamasi, menang. Menang. Terus ikut udah reading, membaca syair bagus. Itu zaman dulu ada kan. Terus deklamasi, menang semua. Ada 5 piala yang saya bawa ke SMA waktu itu. Wakil kepala sekolah bilang, itu kalau Anton kemarin lulus, itu piala nggak masuk ke SMA Kristen, nggak sama SMA saya gitu. Itu tahun 70-an ya. Jadi ya sekarang nggak tahu itu piala masih ada atau kagak gitu kan. Sejak saat itu saya bertumbuh dalam Tuhan. Teman-teman di kalau zaman sekarang namanya komunitas lah ya. Kalau dulu kan pergaulan, saya nggak suka lagi gaul dengan yang lain-lain selain dengan kegiatan gereja. Gereja. Terus saya ikut paduan suara, ikut kelompok kelompok komsel gitu. Dalam waktu relatif singkat saya bertumbuh. Oke. Berarti dari SMA itu akhirnya Bapak mulai terbentuk, mulai mengenal Ya, Tuhan, mulai pelayanan, dan akhirnya menimbulkan bahwa saya mengikut Tuhan dari sejak sekolah itu. ya, dia dari SMA. Terus perjalanan kehidupan dengan keluarga seperti apa, Pak? Ya, saya lanjutin sedikit. Sesungguhnya papa saya nggak setuju saya ke gereja. Dulu kan kalau ke gereja saya latihan basket. Malam minggu giliran latihan basket. Zaman dulu belum ada kantong plastik. Jadi pakaian saya bungkus dengan koran. Pergi. Saya bilang saya latihan basket. Memang latihan basket. SMA latihan basket. Saya basket. Terus habis basket itu saya mesti ke gereja, itu kebaktian pemuda. Kebetulan lapangan basketnya di sini, gerejanya di seberangnya. Oh, gitu. Tapi saya pakai celananya dibungkus dulu baju sama celana. Nah, suatu hari pulang gereja, papa saya udah pulang dari kerja. Udah pulang dari kerja, ditanya kan, dari mana? Kok naik sepeda sampai jam berapa ya? Sekitar jam selesai setengah 8 lah begitu. Saya bilang dari latihan basket. Kok latihan basket baju begitu kayak gitu? Nggak pakai apa celana pendek begitu, kaos begitu kan? Ini Iya, kok iya. pakai pakaian rapi? Ya saya bilang ke gereja. Wah,
dahsyat itu. Saya ditelanjangi papa saya, dikasih handuk doang. Di rumah saya di depan ada pohon kelapa kuning, saya diikat di situ. Nggak dipukul, cuma disiram air. Disiram air, jadi orang yang lewat itu ngeliatin saya gitu kan. Tetangga lewat ngeliatin saya bahwa saya dipermalukan kayak begitu. Bahkan sampai selesai itu diusir, tapi enggak. Puji Tuhan, sampai saya lulus orang tua saya punya keinginan lagi. Tetap harus sekolah menjadi guru. Karena guru zaman itu sangat dihormati, sangat dihargai. Kalau guru lewat, naik sepeda kita harus nunduk. Ditanya guru harus pakai jempol gitu. Nah sekarang kan nunjuk kayak begini. Kalau guru lewat hampir nabrak aja. Apalagi kalau kita jengkel guru zaman sekarang. Iya, Ada iya. genangan air diceprotin gitu anak sekarang. Tapi saya dulu ya udah saya ikutin lagi. Akhirnya mau tamat SMA, singkat ceritanya, apa saya menginginkan untuk saya sekolah di kejuruan pendidikan. Beda kota di Semarang. Tapi saya nggak ingin gitu loh, nggak ada keinginan gitu. Jadi saya kerjain aja tesnya. Kan masuk dulu mesti tes kalau masuk Iya. perguruan tinggi. Mesti tes, akhirnya nggak lulus. Gak lulus ya. Nggak lulus. Terus mama saya menginginkan saya sekolah di akademi perawat. Oh gitu ya. Supaya bisa nanti kalau tamat kerja di rumah sakit, ya kan, nolong orang-orang gitu. Dan saya bilang, waduh, orang saya sendiri kalau lihat orang kecelakaan, melihat darah aja takut. Nanti bukan dia yang saya tolong nanti dia yang nolong saya. Saya bilang gitu. Ya dari jalannya waktu, ndak kuliah saya. Oh jadi bapak nggak kuliah waktu itu? 1 tahun. Oh rehat 1 tahun Iya. jadi nggak kuliah. Jadi off benar-benar. Oke jadi Jadi akhirnya pengangguran. tergerak untuk menjadi masuk sekolah pendeta itu gimana pak? Kegiatan saya sekali lagi di gereja. Oh Jadi saya ikut paduan suara di gereja saya, terus saya ikut kelompok-kelompok Bible Camp di kampus namanya AKWW di Pati, Jawa Tengah, Akademi Wiyata Wacana. Ketemu dengan teman-teman di sono dan akhirnya karena saya aktif walaupun papa saya ngamuk-ngamuk tuh, tapi papa saya sesungguhnya ya walaupun keras, walaupun diusir, tapi kan ya namanya anak. Ya nggak pernah nakal gitu. Nakal-nakalnya anak mau nggak mau ya anak sendiri. Diusir juga saya biasanya masuk kamar aja. oh iya. Tapi ya kalimat-kalimatnya zaman dulu nyakitin telinga banget gitu. Terus saya disodorin sekolah STT. Selang waktu bergulir, waktu itu pentas saya ngomong, kamu sekolah di Surabaya. Saya bilang, sekolah apa? Ambil penginjilan dan kepemimpinan. Oke, saya ambil formulirnya. Saya bilang sama papa saya kan, saya mau lanjutin sekolah ini. Lah mau ngamuk papa saya. Saya kan anak laki-laki satunya, 2 bersaudara. Dambanya hari esok jadi orang yang berhasil. Biasalah orang tua gitu kan. Iya betul. Pengen dihormati, jadi anaknya dihargai gitu kan. Singkat ceritanya, dan saya diajarin sama pendeta saya dan teman-teman doa dulu. Ya tentu orang tua saya nggak boleh gimana. Doa dulu. Dan akhirnya saya berdoa. Tapi hasrat untuk sekolah itu loh semakin Keluar. besar gitu loh. Itu gelora di hati itu kepingin banget gitu loh. Ada 2 yang diutus dari gereja saya. Yang satunya tapi nggak jadi. Dan saya berangkat, akhirnya saya berangkat ke Surabaya jam 12 malam dari kota saya. Karena nggak dapat izin dari papa saya. Jadi keluar diam-diam. Iya, nyolong-nyolong. Luar biasa. Nyolong-nyolong. Akhirnya saya semalaman di kampus AKBP. Pagi-pagi saya berangkat ke Surabaya. Bermodalkan 1 tas dan tekad.
Setelah saya di Surabaya, dicari sama papa saya. Saya sudah sekolah, lagi di perpustakaan, papa saya datang ngamuk-ngamuk. Saya disuruh pulang. Saya bilang nggak mau. Saya mempunyai prinsip kalau sudah keluar rumah, ya mau ngomong tentang panggilan Tuhan dia nggak ngerti kan. Saya mau udah niat sekolah, untuk apa aku kembali? Saya mau kembali tapi dengan tas yang tidak sama. Artinya kalau belum berhasil, saya nggak bakal pulang gitu loh. Papa saya bilang apa? Sepeser pun nggak ada biaya untuk kamu. Sepeser pun papa saya nggak mau tahu. Tapi puji Tuhan, Tuhan saya tahu. Itu gimana Pak perasaannya? Ya, ada sesuatu putus di hati saya, ada. Saya merasa dorongan itu besar banget bahwa saya harus menjadi hamba Tuhan gitu. Tapi memang waktu itu kan masih ABG ya, umur 19 tahun. Dan tinggalin kota saya, kota kelahiran, kota yang penuh dengan kenangan. Tinggalin orang tua gitu kan. Dan nekat pergi. Saya mendengar setiap firman Tuhan yang Bapak sampaikan cerita tentang ini terdengar begitu fun, begitu. Tapi ternyata di balik semua itu ada suatu perjuangan yang begitu besar yang Bapak lakukan dengan rasa sakit yang luar biasa yang harus Ya. Bapak tahan. Dan ada hati yang terluka ya dengan orang tua yang tapi ya yang saya belajar bahwa memang ketika Tuhan sudah memanggil Ya. harus Bapak jalani Ya. dan cinta Tuhan itu lebih Ya. besar. Nah, Pak, kalau selanjutnya apa yang terjadi setelah itu? Bapak terus melanjutkan Saya tetap sekolah? sekolah. Oke. Karena saya mengambil jurusan pekabaran Injil. Zaman dulu kalau pekabaran Injil, Injil benar, Jumat sampai Minggu itu harus keluar dari kampus. Langsung praktek. Iya, dan menyebarkan dulu Injil traktat. Dulu ada Alkitab Biru yang dari Gideon, itu yang saya sebarkan di Surabaya. Pernah ditangkap polisi juga. Habis ditangkap polisi, ditaruh di komplek-komplek pelacuran, terus dibagi-bagi gitu. Terus puji Tuhan, saya jalanin dengan baik dan saya bisa menamatkan sekolah itu. Tapi sepeser pun papa saya nggak mau nolong saya, nggak ada biaya. Terus Bapak dapat biaya dari mana? Ya tadi itu saya bilang, sekolah ini puji Tuhan menyediakan beasiswa. Lalu saya suka nyanyi dan rektor saya kalau diundang khotbah saya diajak untuk menyanyi dan setiap pulang dikasih berkat hingga saya bisa beli buku, saya bisa ya dengan berkat yang itu saya harus pintar-pintar gitu loh. Karena prinsip saya kalau papa nggak tanggung ya udah, saya kan cowok, hingga saya harus berjuang untuk diri saya. Tamat, begitu tamat saya merasa kurang. Dengan pendidikan saya itu evangelism dan leadership kurang. Saya bisa dalam arti terjun ke pelayanan. Saya pikir saya masih muda, saya masih bisa kuliah. Walaupun dengan tekad nggak ada biaya. Dengan tekad tidak ada biaya. Nggak ada. Saya berdasarkan iman. Terus Bapak kuliah? Saya kuliah lagi. Saya isi 3 formulir dari STT. Yang satu di Malang, satu di Surabaya, satu di Semarang, di Ungaran. Saya cuma bilang sama Tuhan, STT mana yang undang saya dulu untuk saya masuk sekolah itu. Saya kuliah di situ. Dan akhirnya saya dipanggil STT Abdiel di Ungaran. Waktu itu masih lembaga teologi. Saya kuliah di sana. Itu pun juga orang tua saya gak mau tahu. Katakan saya lapor lagi papa saya. Dia bilang, sekolah macam apa itu? Sekolah melulu, gak kelar-kelar untuk jadi pegawai.
gitu. Tapi saya nekat. 6 bulan pertama nggak ada biaya. Saya tidur di lantai. Bantalnya itu pasir saya bawa. Pada saat itu. Ya, dan hampir saja detik-detik terakhir habis kuliah nggak bisa ikut ujian semester karena nggak ada beasiswa. Tapi sekali lagi Tuhan baik. Waktu rektor saya KKR di kota Semarang, vokal grup STT saya bawa vokal grup saya diajak. Itu detik-detik terakhir saya harus meninggal kampus karena nggak bisa bayar. Tapi Tuhan baik. Dulu sampai sekarang, saya kalau pakai baju itu nggak pernah langsung baju. Saya selalu pakai kaos dalam. Karena kenapa? Dari kecil papa saya membisarkan saya untuk pakai begitu. Jadi kalau saya pakai baju langsung, perut saya kembung. Nggak bisa. Nah, di antara teman-teman saya sampai depan, kan seragamnya putih hitam dulu. Kalau putih mah gampang. Saya pakai singlet. Ada majelis gereja setelah kita nyanyi. Beliau mengatakan kepada rektor saya, itu anak yang berdiri pakai suara tinggi. Dia kan semuanya. Terus rektor saya bilang gini, yang mana? Yang pakai singlet. Yang lain kan gak pakai singlet. Yang pakai singlet. Ditanyain sama rektor saya, sekarang almarhum, dia udah ada beasiswa belum? Rektor saya bilang, besok dia harus meninggalkan kampus karena gak bisa ikut ujian, tidak bisa membayar kuliah, terlambat 1 semester. Sorry. Enggak apa-apa. Cowok kok cengeng. Itu perjalanan hidup saya. Akhirnya rektor saya dijanjiin sama beliau, saya akan mengkuliahkan dia sampai kelar sarjananya. Waktu itu masih sarjana muda. Lebih terus bisa mengambil S1 lagi. Puji Tuhan, saya kuliah terus. Ada lagi yang saya dapat juga dari situ. Bapak menyelesaikan sekolah di situ. Ya, di sekolah teologi ya. Dengan mujizat yang Tuhan sediakan. Wow, kalau bukan memang kerinduan, tekad saya merasakan pasti orang sudah akan mundur dari panggilan Tuhan, dari pelayanan, tapi Bapak akhirnya bisa meneruskan. Dan saya dengar orang tua hadir ya waktu. Jadi pada waktu wisuda, puji Tuhan, wisuda dari kota Ungaran itu dipindahkan ke kota kelahiran saya. Dipindahkan? Ya, wisudanya di gereja sana, gerejanya panjang gitu. Kan sebagai mahasiswa mau diwisuda kan bangga dong. Orang tuanya diundang dong. Saya kasih undangan, undangannya dilempar. Sekolah macam apa kayak begini? Nggak kelar datang. Kalau saya datang ke gereja, kaki saya eksim. Itu papa saya loh yang ngomong. Orang sekolah gak bisa buat kamu kaya kok. Sampai kapanpun kamu tetap menjadi orang yang melarat gitu, gak cukup apa-apa. Kalau jadi pendeta gitu kan. Ya saya bilang ya, pokoknya saya tetap menghormati kedua orang tua saya. Benar, saya hormati. Dan puji Tuhan, waktu wisuda duduk-duduk di belakang sendiri, pakai peci gitu. Ada orang pakai peci di belakang, dan itu papa saya. Gimana perasaan Bapak melihat orang tua hadir waktu itu dengan segala perjuangan Bapak lalui?
Dengan segala kata-kata sakit hati, dengan pasti Bapak juga kecewa dengan diri Bapak sendiri. Bukannya kan kecewa, Karena tidak bisa membagikan mereka menurut menurut ukuran ukuran mereka. mereka. Bagaimana perasaan Bapak waktu itu? Wow, saya begitu melihat bapak saya datang, saya senangnya itu udah luar biasa ya. Satu hadiah lebih daripada ijazah yang saya pegang itu. Kan zaman dulu kalau habis wisuda dikasih salaman di depan jemaat keluar dari gereja, habis pendetanya salaman gitu kan. Papa saya bilang sama saya, papa saya rangkul saya, dibilang, kamu ini bandel ya, bandel. 2 kali sekolah udah nggak dikasih duit, masih bisa mau sekolah, dan dua-duanya bisa berhasil. Di Surabaya berhasil, dan di Semarang Ungaran berhasil. Papa saya ngerangkul, dan dengan suara sayup dia berbisik kepada saya, mulai sekarang aku mau ikut Tuhan. Itu, waduh, rasanya saya gimana ya. Karena saya selalu berdoa, kalau saya diselamatkan, janji Tuhan satu orang diselamatkan dalam keluarga, seluruh keluarga akan diselamatkan. Sedangkan saya cuma berempat kan. Saya, mama, papa, kakak saya cewek 1. Kakak saya waktu itu begitu kan. Papa saya bilang, papa nggak eksim kakinya masuk gereja. Katanya mau masuk gereja kakinya eksim. Kamu ada-ada aja. Sejak saat itu, papa saya terima Tuhan. Sejak saat itu, kalau melihat perjalanan waktu Bapak bisa lulus. Ya. Wah, luar biasa. Ini kalau dalam KKR pasti sudah tepuk tangan, luar biasa sekali. Dan bukannya itu, beberapa saat kemudian mama saya terima Tuhan. Dan saya paling senang kakak saya terbuka semua, terima Tuhan. Dan akhirnya satu keluarga Ya. bisa diselamatkan. Ya, jadi enjoy. Tapi keluarga saya diasingkan dari family, dan gak ada yang masuk ke rumah saya. Terus saya bilang sama papa, gak apa-apa, orang lain gak terima kita, Tuhan Yesus terima kita. Kita enjoy aja. Bahkan papa saya sampai pulang pelayanan untuk, ya walaupun di kampung, tapi bagi saya itu pelayanan yang luar biasa, karena papa saya dipercayakan untuk menjaga makam Kristen. Kalau tidak dapat tanda tangan papa saya, tidak bisa masuk. Jadi papa saya sempat pelayanan dan pulang. Papa saya pulang pas saya di kampung. Terus papa saya pulang dalam pelukan saya. Saya pulang kerja dari Jember. Saya kan dosen di Jember di STT Duta Penisal, punya GPIH. Saya menyaksikan dua-duanya, dan sedapat mungkin berkat yang saya ada, walaupun tidak seperti yang sekarang saya alami, saya bisa membahagiakan orang tua saya dalam usia yang singkat tentu saja, karena beliau sudah harus pulang. Oke, ini luar biasa sekali ya Pak. Saya mendengar lebih dalam cerita ini terharu. Karena memang yang saya dengar biasa di mimbar, Bapak cerita sekilas, tapi saya rasa di balik semua itu tidak mungkin segampang itu. Dan akhirnya saya mendengar kalau Bapak menyerah, pasti tidak akan terjadi momen yang indah di akhir nanti. Wah, luar biasa. Dan setelah itu akhirnya Bapak memutuskan untuk menjadi akhirnya membuka jemaat dan menjadi pendeta ya. Setelah saya tamat, saya dipercayakan di salah satu gereja. Sebelum saya tepat itu semester 4 di Ungaran, dan udah dapat beasiswa. Semester 4 Ungaran ada gereja kosong, gembalanya saya dipercayakan untuk menggembalakan di sana, dalam arti tanda kutip lokal. Saya akan apa-apa,
Pokoknya motivasi saya ya pelayanan, nggak ada motivasi lain atau apa. Waktu itu saya masih kuliah, saya masih ini saya melayani segala saya talurkan sudah total di sana. Biar jemaat ditinggalkannya waktu itu tinggal 40, tapi puji Tuhan saat saya di sana bisa balik ratusan lagi, sekolah minggu balik lagi. Cuma di mana-mana itu ada orang yang tidak suka. Ada kakak saya di pastori, enak ya, nanti tamat sekolah langsung dapat pengembalaan. Padahal saya nggak kepingin gitu, belum kepikiran untuk mengembalakan. Saya suka melayani. Akhirnya saya dapat beliaunya, kalau begitu Bapak mau melayani di sini silakan, aku pergi. Tapi Tuhan baik, sebelum saya pergi, saya ada teman di salah satu universitas di Jogja, Pak Mat, tapi dia tidak di Jakarta. Saya dilamar gereja itu, saya menjadi, kan saya udah tamat nih, udah wisuda. Jadi saya pelayanan di gereja itu di daerah Pluit. Saya mulai hidup di Jakarta sekitar tahun berapa ya? 80 gitu, berapa gitu. Dari tahun 80-an ya. Ya. Bahkan sampai sekarang pun Bapak tetap di Jakarta dengan pengembalaan sekarang di GPIA ya. Nah itu mulai lagi, mulai jemaat, karena di Jakarta saya kan background saya punya penginjil. Oke, oh iya iya. Di Surabaya penginjilan. Jadi saya produktif. Saya buka di Tangerang, saya buka di Tanjung Priuk, saya buka di Bogor, saya buka di Bekasi, gitu. Dari Kapuk yang sekarang saya layanin dan di Sunter. Banyak juga yang dibuka Bapak. Ya, iya dibuka. Tapi follow up berikutnya tetap saya sendiri. Saya serahin ke teman-teman. Berarti kalau dari sekian banyaknya pengalaman, dari sekian panjang pengalaman Bapak menjadi seorang gembala, yang ingin saya tanyakan, apa sih masalah-masalah yang Bapak hadapi atau masalah-masalah jemaat yang paling krusial yang Bapak alami yang terjadi di jemaat? Iya, paling krusial itu ada satu. Ada gereja yang gak mau terima saya karena saya hidup sendiri. Oh, sempat ada yang seperti itu. Sinodenya gak bisa nerima saya untuk nanti saya jadi pendeta. Karena kenapa, Pak? Hidup sendiri gak merit. Karena gini, ya walaupun mereka benar, bagi cowok jatuh cinta itu sama lawan jenis itu pasti. Umur 29 terakhir saya pacaran. Sampai umur 35 saya bilang sama Tuhan, pokoknya saya gak mau pacaran lagi. Kalau sudah itu nanti detailnya saya serahkan ke Tuhan. Kalau memang tidak jodoh ya saya jalan sendiri. Saya bukan patah hati, bukan. Jadi saya pacaran, selama pacaran baik, yang satu tinggal cewek saya, pacarnya dia married sama sahabat saya, gak apa-apa lah. Dia cuma nelpon, Anton aku jalan dulu ya. Saya pikir dia dari Bandung mau ke Bogor, mau jalan dulu. Saya waktu itu di Cirebon, saya jalan dulu. Jalan kemana? Aku merit duluan. Loh, kamu masih pacaran sama saya loh? Masih pacaran? Iya, di rumah dia selingkuh sama orang lain kan. Orang dia memutuskan merit. Begitu, oke. Saya silakan. Saya di Pluit itu, di daerah Pluit saya pacaran, tapi nggak direstui orang tuanya. Ya udah, pacar saya bilang kawin lari. Waduh, kawin lari. Apa nggak ngos kawin lari gitu? Nggak, saya nggak mau. Kalau kita memang mau hidup berumah tangga, disetujui orang tua. Kalau nggak, hanya saya 29 putus sampai 35. Jam 00 saya bilang sama Tuhan, aku 35. Tapi gak ada. Sampai gembala saya bilang, udah gak pacaran lagi dari 29.
Nanti kalau ada cewek, kan kamu udah khotbah di mana-mana, datengin aja. Lu mau merit sama gue gak? Enak aja aku bilang. Kalau istrinya orang gimana? Gitu. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, ya udah, saya sendiri. Saya putuskan hidup sendiri. Dan gereja itu tidak mau menerima saya karena nggak punya pasangan hidup. Tidak bisa diangkat jadi pendeta, tidak bisa mengembalakan jemaat. Ya saya tahu diri dong. Kalau dia nggak mau terima saya, ya saya pamit. Kan gitu. Dan saya pamit, saya tetap pelayanan. Yang saya di situ dari nol loh. Di kampung itu dari nol. Dari 2 orang, dari 4, kemudian di teras orang, saya mulai berkhotbah. Akhirnya ya udah, saya tahu diri, pamit. Saya nggak bawa jemaat, pamit. Saya pamit sportif. Anton yang berangkat, bukan jemaat. Nggak di-sharing. Saya nggak mau rekrut mereka. Saya pergi dengan ibaratnya saya itu masuk sendiri, berangkat pulang sendiri. Saya nggak kampanye nanti ini ikut saya, nggak. Saya keliling Jawa dan pelayanan dari Jawa. Saya pikir selesai dong dan saya pamit. Nggak taunya jemaat yang sekarang saya pegang mengajukan ke pusat bahwa kita nggak mau digembalakan orang lain selain saya. Jadi saya pulang, ya mau nggak mau ditangkap Tuhan. Di balik itu saya gembalakan lagi. 0, 0, 0. Nggak punya apa-apa. Daerah itu daerah banjir. Daerah itu daerah kumuh dulu. Bener. Sampai saya ngontrak sendiri. Saya ya nggak punya alat musik. Saya cari di lampu merah. Tutup botol minuman itu. Oh, yang botol-botol ya. Ya. Terus saya tancepin dengan paku dari kiri kanan. Terus saya kicik-kicik nyanyi kayak bencong gitu di lampu merah gitu kan. Sempat seperti itu ya, Pak? Iya. Waduh. Terus berkembang singkat cerita sampai dimulai dari teras orang, kontrak di ruang tamu, akhirnya bisa kontrak 1 rumah. Akhirnya puji Tuhan memberkati karena saya kan dipercaya Tuhan bisa jadi MC manten. Terus kalau MC kan bisa nego harga. Kalau khotbah nggak bisa, mau digampar Tuhan. Jadi kalau MC itu saya kumpulin, nah akhirnya untuk membeli tempat itu. Tempat itu terus ya jemaat kan juga ada persembahan. Nabung duit, gak seberapa sih. Dulu anak-anak masih kecil, lingkungan situ kalau banjir. Oke, dan akhirnya berkembang sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Oke, nah Pak, itu kan Bapak sudah lama pelayanan. Bahkan tadi bilang dari masih sekolah, masih kuliah, sudah melayani jemaat. Terus konsisten sampai sekarang. Bapak pernah capek gak sih? Dan pernah sempat ingin menyerah jadi hamba Tuhan? Sampai detik ini puji Tuhan, saya enjoy melayani Tuhan. Saya nggak pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan mundur aku. Satu hari saya mau mundur jadi penggembalaan, iya. Tapi bukan mundur dari pelayanan. Karena memang visi saya itu tadi penginjil, bukan jadi gembala. Karena menginjil itu diundang gereja, khotbah jeder tinggal pergi. Itu penginjil. Iya. Jadi resiko nggak ada. Saya ngajar paling yang diserang gembalanya. Kan gitu. Singkat cerita, tapi ditangkap Tuhan, jadi melayani Tuhan. Jadi pengembalaan. 4 tahun pertama saya di Kapuk. Saya nggak kuat bener-bener. Nggak kuat benar-benar. Bukan karena nggak ada biaya. Saya nggak pusing. Saya dicukupkan karena materi. Saya apa adanya. Oke. Jadi saya mundur karena apa? Ini orang digembalakan kok pada apa ya? Jadi nggak benar gitu, nggak benar gitu loh. Kan saya belum siap untuk begitu. Oh, Saya bilang sama sinode,
di GPIA waktu itu masih almarhum Bapak Pendeta Samuel Budi. Beliau itu bapak rohani saya. Beliau itu sangat banget sama saya. Terus sekarang mami juga bagus, baik. Dia bilang, beliaunya bilang begini, Anton, kamu sudah mulai kamu siram. Kalau ada apa-apa yang begitu, kamu dong yang ambil hama-hamanya, bukan lari. Gak ada kata mundur. Jadi hama-hama itu kamu yang membuat supaya hama-hama itu tidak makan rumput atau tanaman yang kamu makan. Gak ada kata mundur. Walau beliau ngeliat orang pelayanan kok maju mundur, kayak orang setrika saja, gitu kan? Saya bilang, aduh, jadi gimana dong? Saya nggak pernah panggil beliau om. Saya selalu manggil bapak. Memang bapak rohani saya. Terus bilang maju terus, maju terus. Oke. Berarti memang untuk memulai pelayanan juga tidak mudah ya. Berat, luar biasa. Air mata juga yang keluar. Saya tinggal di Karawaci. Pelayanan di kampung itu di Jakarta Barat. Jauh ya. Jauh, naik patas gelantungan di depan pintu, tangannya begini, badannya di luar. Begitu. Terus kalau naik Metro Mini diturunin di sini sementara masih 5 kilo jalan kaki. Pulang malam. Wow, luar biasa sekali. Berarti Bapak tetap enjoy sampai sekarang pelayanan. Apa yang membuat Bapak tetap kuat, tetap enjoy? Nggak tahu, satu hal bagi saya melayani itu keindahan. Jadi berkat bagi orang lain itu keindahan. Jadi saya jalanin aja enjoy. Dalam arti gini, tentu saja ada dalam lembah kekelaman. Tapi bagi saya ya itu, maka Mazmur 123 ayat 1 sampai 6 itu menjadi kekuatan saya itu sampai detik ini. Gitu. Kalau Tuhan sudah memanggil, Tuhan pasti perkara-perkara yang di luar akal kita, apa yang tidak pernah lihat, apa yang tidak kita dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, dinyatakan Tuhan. Jadi bukan mengalir mengikuti arus, bukan. Tapi saya juga menanjak. Saya ditantang, saya nggak mundur. Oke. Saya dicelurit orang, saya lawan. Saya cuma ngomong, ayo bunuh. Mental petarung luar biasa. Karena Bapak juga memulai dari yang saya tangkap, dari perjuangan yang luar biasa. Makanya ke depan itu semua terasa biasa saja. Iya, Karena Bapak sudah mengawali dengan sesuatu yang luar biasa. ditinggal jemaat, dijelekin jemaat. Kan saya sesungguhnya nggak kepengen jadi pendeta gitu loh. Pengennya jadi penginjil. Bercita-cita datang ke Jakarta, salah satunya itu kepengen jadi artis kok. Oh, Nggak pengen jadi pendeta begitu. Makanya kalau ya gimana ya, saya sukanya. Tapi begitu suatu hari dipanggil suatu resto nyanyi, bisa gemetar lupa blank syair gitu. terus Pak, yang saya pengen tahu, saya mau tahu harapan Bapak ke depan apa? Iya, harapan saya satu, saya tetap pakai Tuhan, tapi juga membina regenerasi. Oh, Kayak anda para milenial yang akan melanjutkan karya saya. oke, amin. Dan sekarang gereja itu yang Tuhan percayakan kepada saya sudah mulai sekarang. Anak-anak muda saya libatkan. Kalau saya nggak ada, saya dipanggil Tuhan demi pekerjaan Tuhan. Harus tetap jalan. Bukan berarti saya nggak terus bubar. Nggak. Itu seorang leader yang nggak berhasil. Dan saya persiapkan sekarang sudah. Luar biasa. Nah, Pak, saya ingin bertanya. Tadi kan Bapak sudah sempat membahas tentang bawa materi waktu Bapak tidak peduli yang awal-awal. Nah, Pak, kalau gimana sih pandangan Bapak tentang suatu gereja di dalam gereja yang terjadi konflik hanya karena masalah keuangan Terjadi di dalam gereja? terjadi apa? Konflik hanya karena masalah keuangan. Gini, firman Allah mengatakan bahwa akar sekejahatan itu cinta uang.
Kalau kita jadi hamba Tuhan gak terbuka, mesti sesuatu akan terjadi. Selama saya mengembalakan di gereja, saya nggak pernah pegang uang kas gereja. Jadi ada bendaharanya, dan setiap komisi, sekolah minggu, remaja pemuda, wanita, pria, masing-masing punya kas. Yang bagian saya menurut tadi ada ADRT di mana saya bernaung di Sinode GPIH menjadi bagian saya. Jadi soal finansial ya saya juga dicukupkan sebagai pria panggilan. Oh iya, khotbah kesana kemari. Panggilan melayani. Iya, jangan ngurus dulu. Jadi panggilan ya kalau dipanggil mesti dapat berkat. Kan firman Tuhan bilang kamu hidup karena firman Tuhan. Dan orang kalau nyangkul ya berhasil. Ya. Berhasil itu bukan untuk saya sendiri, bukan memperlengkapi segala kebutuhan jemaat gitu. Oh, jadi sebenarnya kalau di dalam gereja uang itu sebenarnya bukan menjadi masalah. Iya, itu tergantung dari pribadinya, jahat atau tidak. Bahkan Tuhan kan sudah memberi warning bahwa akar dari segala sesuatu ialah cinta uang. Kalau orang itu sudah pegang duit, itu memang duit itu kan membuat mata hijau. Nah, Pak, ini akan saya masuk dalam sesi-sesi terakhir yang ingin saya tanyakan. Apa sih harapan Bapak yang belum tercapai atau yang masih ingin Bapak gapai dalam hidup ini? Iya, saya mau tetap bisa jadi pengajar. Oke. Saya selama masih dikasih kesempatan oleh Tuhan meninggalkan ilmu yang saya punya, bukan untuk mencari uang. Saya ngajar nggak dibayar. Saya ngajar tulus ikhlas, saya ngajar. Tetapi dengan transport atau tidak itu urusan mereka. Tapi saya nggak pernah menuntut apa-apa. Jelas mulut saya menjadi berkat bagi orang lain. Ilmu teologi tentu saja. Terus anak-anak saya bisa melanjutkan karya saya. Karena Tuhan meletakkan saya mengembalakan jemaat. Jadi sekarang saya persiapkan anak saya untuk mengembalakan berikutnya. Saya punya anak, walaupun tidak merit. Kan punya anak nggak harus merit. Iya dong. Dan juga sudah punya cucu ya. Sudah punya cucu 2 ganteng-ganteng. Oh, luar biasa. Oh, sudah opa ya berarti. Iya. Dan senang sekali loh melihat wajah Om Anton. Merasa diberkati juga saya saat ini dengan mendengar Puji Tuhan. Om Anton. Oke, dan kalau ada ayat emas mungkin bisa Om Anton share. Ada ayat emas yang Om Anton pegang. Satu ayat emas yang saya pegang adalah satu di Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu terus sampai ayat yang ke-6. Dan satu ayat lagi yang membuat saya kuat adalah aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Galatia pasalnya yang kedua ayat 19b dan 20. Itu yang menguatkan saya. Jadi kalau saya diledek orang, gembalaku yang diledek. Wow. Kalau aku dicela orang, bukan aku yang dicela, tapi ada Yesus di dalam diriku. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Wow. Luar biasa, keren sekali. Dan Pak, mungkin ini ada yang ingin Bapak sampaikan pesan kepada penonton Sahabat Cerita yang sementara menonton podcast kita pada hari ini, selaku seorang gembala, kepada orang-orang yang mungkin menonton pada saat ini. Iya. Ya, jadi orang Kristen gak usah neko-neko, setia dan taat. Itu kuncinya. Dan saat kita setia dan taat kepada Tuhan, perkara-perkara yang kita duga, kemustahilan yang ada, pasti Tuhan lakukan untuk hidup kita. Masalahnya, banyak orang Kristen yang neko-neko dengan segala macam keinginannya, sehingga banyak orang itu jatuh hanya keinginan. Tapi kalau kita come back to Bible, mari kita punya rasa seperti Yesus. Saya juga masih belajar untuk setia, taat, merendahkan diri,
diri di bawah kaki Tuhan. Itu. Oke, luar biasa. Setia, taat, dan merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Oke, luar biasa sekali pembicaraan kita. Wawancara hari ini dengan Pak Anton rasanya mau lebih panjang lagi, tapi sudah akan lebih panjang lagi karena pasti akan kemalaman karena kita syuting pada malam hari. Oke Pak Anton, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Suatu kehormatan Bapak bisa datang di tempat ini jauh-jauh dari Jakarta, di Manado, dan dari Manado juga kemarin hanya untuk sahabat cerita podcast kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Anton. Sama-sama. Bisa hadir di sini. Oke. Dan sahabat cerita, demikianlah podcast kita pada hari ini, dan harapannya teman-teman semua bisa diberkati lewat kesaksian, lewat pengajaran juga yang Pak Anton sudah share pada kita di malam hari ini atau podcast kita kali ini. Dan akhirnya saya Gary Geraldo bersama Bapak Anton Lagiono pamit dari hadapan teman-teman semua, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.